Assalamualaikum. Kami dari kelompok kecil 1, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 20. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Sri Mulyani, NDH 31, Arifin, NDH 32, Yulia Safitri, NDH 34, Jaki Dipa Ramadhani, NDH 39, dan Mainidria Astarina, NDH 40. Kali ini kami akan membahas mengenai optimalisasi pelayanan posyandu lansia melalui sosialisasi dan program Poslanling. Mari kita mulai pembahasannya. Dari tahun ke tahun, jumlah lansia di Indonesia terus meningkat. Hingga pertengahan tahun 2019, jumlahnya mencapai lebih dari 25 juta lansia atau lebih dari 9% jumlah penduduk Indonesia. Pun, dengan jumlah tenaga kerja lansia yang juga ikut meningkat. Tahun 2019, pekerja lansia mencapai 13 jutaan orang. Dari angka tersebut, lebih dari 230 ribu lansia tidak bekerja. Melihat hal tersebut, peran posyandu lansia bisa lebih krusial dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab inilah unit pelayanan kesehatan terkecil yang paling dekat dengan keseharian warga. Dengan adanya posyandu, kualitas hidup warga senior diharapkan bisa terus meningkat. Lalu, apa yang dimaksud dengan posyandu lansia? Posyandu lansia merupakan wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pembinaan kepada kelompok usia lanjut di suatu wilayah, dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat melalui kader kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat pada umumnya dan khususnya kelompok usia lanjut. Lalu, apa saja kegiatan pada posyandu lansia? Jadi, kegiatan pada posyandu lansia adalah 1. Pemeriksaan status gizi, meliputi penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pencatatan grafik indeks massa tubuh. 2. Pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula sebagai deteksi awal adanya diabetes, pemeriksaan adanya zat putih telur dalam air seni sebagai deteksi awal penyakit ginjal, dan pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila ada keluhan pada pemeriksaan. 3. Penyuluhan kesehatan. Dan 4. Kegiatan kebugaran jasmani senam lansia yang dilakukan agar para lansia mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar dan menjadi sarana untuk melepas penat dikarenakan suasana yang ceria. Berdasarkan paparan teman saya tadi, kita ketahui bahwa ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan pada posyandu lansia. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan posyandu lansia ternyata masih belum optimal. Mengapa hal ini dapat terjadi? Masih rendahnya kunjungan lansia ke posyandu lansia ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, pengetahuan. Jika lansia yang bersangkutan mengetahui akan adanya posyandu lansia, maka lebih besar kemungkinan untuk mereka mengikuti kegiatan posyandu lansia ini. Kemudian jarak rumah. Jarak rumah yang jauh akan mengurangi minat lansia tersebut untuk pergi ke posyandu lansia. Yang ketiga, dukungan keluarga. Dukungan keluarga sangat penting terkait keikutsertaan lansia terhadap posyandu lansia ini. Misalkan saja lansia yang sudah tua dan tidak bisa pergi keluar rumah. Jika dengan dukungan keluarga yang baik, misalnya dengan mengantarkan beliau ke tempat posyandu, maka lebih besar kemungkinan lansia tersebut bisa mengikuti kegiatan posyandu lansia. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai tentu akan lebih menarik dan memberikan manfaat bagi lansia tersebut. Jika lansia yang bersangkutan mengetahui bahwa sarana dan prasarana yang disediakan pada posyandu lansia ternyata sangat bermanfaat bagi mereka, tentu akan meningkatkan minat mereka untuk mengikuti kegiatan posyandu lansia. Kemudian yang kelima, sikap dan perilaku lansia itu sendiri. Jika lansia tersebut terbuka dan memiliki minat yang baik dan memiliki semangat yang besar untuk menjaga kesehatan, tentu mereka akan bersemangat untuk mengikuti posyandu lansia ini. Kemudian yang terakhir, penghasilan atau ekonomi. Terus selanjutnya solusi dan inovasi. Yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai program posyandu lansia kepada masyarakat,
khususnya lansia guna meningkatkan pengetahuan. Terus yang kedua, melakukan program poslanling atau posyandu lansia keliling guna mengunjungi lansia yang tidak bisa hadir langsung ke tempat. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi terkait posyandu lansia perlu dilakukan terhadap keluarga atau kerabat dan lansia itu sendiri agar mereka mengetahui dan memahami apa saja kegiatan yang dilakukan di posyandu lansia tersebut dan manfaatnya bagi mereka. Sosialisasi bisa dilakukan di kantor desa setempat, kemudian dikuatkan dengan pembagian brosur atau selebaran. Selanjutnya, ada inovasi yang kedua, yaitu posyandu lansia keliling atau yang biasa kami sebut dengan poslanling. Posyandu lansia keliling merupakan kegiatan posyandu lansia di mana petugas kesehatan mengunjungi rumah-rumah lansia yang tidak bisa berhadir ke tempat posyandu. Poslanling ini ditunjukkan bagi lansia yang tidak bisa berjalan jauh atau tidak bisa keluar rumah ataupun tidak memiliki kerabat yang bisa mengantarkan mereka ke tempat posyandu. Lanjut, pada slide berikutnya ada poslanling Saba, yaitu adalah mutu kami yang berarti posyandu lansia keliling Saba yang berarti sehat, aktif, dan bahagia. Untuk sehat, yaitu lansia diberikan pelayanan cek kesehatan dan pengobatan awal dalam rangka menjaga kesehatan mereka. Kemudian untuk aktif, lansia diajak untuk senam ringan atau peregangan sederhana agar otot-otot tubuh tidak kendur dan tetap kuat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk bahagia, lansia diberikan pelayanan dengan ramah, sopan, santun sehingga mereka bahagia dan tidak jera untuk datang ke posyandu lansia. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyimak dan melihat bagaimana kami memaparkan tentang inovasi tentang posyandu lansia yang kami berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga kesehatan.